Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Berhenti Mengeluh. Ayat firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudaraku yang saya kasihi, apakah Anda seorang pengeluh? Apakah Anda suka menggerutu? Meskipun kadang sulit untuk diakui, mengeluh merupakan kebiasaan banyak orang. Kita mengeluh tentang cuaca, tentang makanan, tentang lalu lintas, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang kita keluhkan. Kita ingin mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan harapan, cara, dan waktu kita. Dan saat kita tidak mendapatkannya, kita mengeluh. Mengeluh adalah sifat bangsa Israel selama tahun-tahun di padang gurun. Bahkan, baru 3 hari mereka di padang gurun, mereka sudah mulai mengeluh. Mereka mengeluh membandingkan dengan keadaan mereka sewaktu di Mesir, dan berpikir bahwa di Mesir jauh lebih baik. Apakah benar keadaan mereka lebih baik saat di Mesir? Entah bagaimana bangsa Israel melupakan kesulitan yang mereka alami di sana sebagai budak. Tetapi bukan hanya bangsa Israel, banyak pengeluh lain yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Ayub mengeluh, begitu pula Yunus. Bahkan murid-murid Yesus menggerutu dari waktu ke waktu. Ketika kita mengeluh, kita cenderung berfokus pada apa yang tidak kita miliki. Ketika kita mengeluh, kita melihat kehidupan dengan cara yang menyimpang. Karena keluhan mengalir dari pikiran bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ketika kita mengeluh, kita jatuh ke dalam perangkap iblis. Ketika kita mengeluh, kita melupakan semua hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mengeluh adalah keegoisan. Seberapa sering Anda berkata, "Saya tidak menyukai kondisi saya. Saya tidak suka keadaan saya. Ini bukan yang saya inginkan." Kita tidak puas dengan apa yang Tuhan sediakan. Kita ingin lebih. Dengan kata lain, kita mencari dunia untuk mengisi hidup kita daripada puas dengan apa yang telah Tuhan berikan. Sadarkah Anda, saat kita mengeluh, terkadang kita juga menyalahkan Tuhan atas situasi yang terjadi. Kita berharap Tuhan melakukan kehendak kita, dan saat Tuhan tidak melakukannya, kita mengeluh. Perhatikan apa yang Paulus tulis di dalam Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?"
Saudaraku yang saya kasihi, ingatlah, menahan godaan untuk mengeluh merupakan bukti iman kita kepada Tuhan. Berkonsentrasilah pada kasih karunia Allah di dalam Kristus. Kita dikasihi oleh Tuhan. Anugerah Tuhan tidak terbatas, dan ketika kita mengingat semuanya ini, hati kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur. Jika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengetahui segalanya dan dapat melakukan apa saja, maka yang akan kita lakukan adalah berdoa dan mengucap syukur, bukan mengeluh. Jadi saudaraku yang saya kasih, berhentilah mengeluh. Mengucap syukurlah senantiasa, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan tidak gampang mengeluh. Ampunilah kami jikalau kami sering mengeluh. Ajarlah kami untuk merasa puas di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah, kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa,
kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.